Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 1477. Membentak. Falcon bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, tidak buruk, tidak seburuk yang saya kira. Pengingat ramah, ada penembak jitu di atap seberang, dan setidaknya 30 pria bersenjata sedang menyergap di luar, mengelilingi tempat itu sepenuhnya. Jika aku jadi kamu, keluarlah melalui pintu belakang. Tidak, kamu harus menyerahkan senjatamu dan menyerah, agar kamu bisa mati dengan lebih nyaman. Petik 2. Menghadapi ejekan itu, Lian bertanya dengan nada menghina, apakah ada persahabatan antara kamu dan aku? Senyuman Falcon menjadi canggung, dan dia mendengus dingin dan berkata, jangan hanya mengatakan itu luar biasa, saya ingin melihat bagaimana Anda memecahkan permainan ini. Dengan satu penembak jitu dan 30 penembak, Ang Li yakin pasti ada lebih banyak musuh di luar daripada jumlah ini, dan akan sangat sulit untuk memecahkan situasi ini. Namun, Ang Li tidak terburu-buru, malah memeriksa amunisi di pistolnya, lalu menggeledah pria mabuk itu, termasuk tasnya. Jika beruntung, Ang Li menemukan magasin cadangan, granat asap, dan granat flash. Pemabuk itu pandai menggunakan senjata, dan ketiga peluru inilah yang dia gunakan untuk keadaan darurat, dan sekarang menjadi pemecah permainan Ang Li. Setelah mendapatkan peralatan baru, Lian tidak buru-buru keluar, melainkan berbalik dan masuk ke dapur. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku tidak melihat apapun. Bos bersembunyi di bawah meja operasi dan berteriak menggigil, menutup matanya rapat-rapat karena takut Lian akan membunuh seseorang dan membungkamnya. Ledakan. Lian tidak berbicara omong kosong dengan orang yang tidak relevan, dia langsung mengangkat kepalanya dan membuat orang tersebut pingsan. Tangki bensin. Lian tersenyum, mengeluarkan tangki bensin dari bawah kompor, dan membungkus bom granat di atasnya dengan selotip. Di luar toko mie, pria kurus itu tampak sedikit malu. Sudah lama sejak tembakan berhenti. Seharusnya pemenang sudah ditentukan di dalam dan orang-orang seharusnya keluar, tapi tidak ada pergerakan. Sesuatu terjadi. Pria kurus itu sedikit mengernyit saat mendengar suara datang dari mobil di sebelahnya. Kirimkan seseorang untuk melihatnya. Ya, pria kurus itu menjawab dan memesan melalui komunikator. Kelompok pertama, masuk dan lihat situasinya. 10 tentara bersenjata lengkap dan bertopeng berjalan keluar dari kegelapan dengan senjata di tangan dan maju menuju toko mie dalam formasi tempur. Saat tim tempur memaksa masuk ke toko mie, lampu di dalam toko mie tiba-tiba padam. Pemimpin tim tempur mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti, dan kemudian mengenakan kacamata penglihatan malam untuk memudahkan mereka bertarung dalam kegelapan. Gulu. Dalam kegelapan, sebuah silinder panjang meluncur keluar dari toko mie dan berhenti tidak jauh dari tim tempur. Kakak. Semua tentara tampak tegang, dan mereka mengangkat senjata dan ingin menembak. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah tangki bensin, mereka senang karena mereka tidak menarik pelatuknya. Apa itu? Pemimpin tim tempur memperhatikan ada selotip yang melilit bagian atas tangki bensin, dan ada tonjolan seukuran kepalan tangan di atasnya. Granat. Hampir segera setelah pemimpin tim tempur memastikan bahwa itu adalah granat, ledakan terdengar. Sebelum tangki bensin diluncurkan, Ang Li sudah mengeluarkan cincin api granatnya, dan waktu ledakannya tepat. Sebuah granat ditambah sekaleng gas, ledakannya begitu dahsyat hingga kobaran api menelan 10 orang tim tempur dalam satu tarikan napas. Bagaimana bisa? Pria kurus itu sedikit tercengang. 4 pembunuh teratas yang diatur gagal dalam misi mereka, dan tim tempur elitnya kehilangan 10 orang dalam sekejap mata. Iblis, orang itu hanyalah iblis. Pria kurus itu telah melakukan penyelidikan terhadap Lian sebelumnya. Awalnya, dia mengira penyelidikan itu salah dan Lian tidak sekuat itu. Jaga agar tempat ini tetap tenang. Suara dingin terdengar dari dalam mobil, lalu mobil menyala dan pergi lebih dulu. Dahi pria kurus itu dipenuhi keringat, tenggorokannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia mengepalkan tangannya dan berteriak dengan keras, bunuh orang itu, berapapun resikonya, kamu harus membunuh orang itu untukku. Ledakan tersebut menarik perhatian semua orang. Ang Li mengambil kesempatan ini untuk naik dari jendela atap toko mie ke atap. Dia terlebih dahulu memastikan lokasi penembak jitu di sisi berlawanan, lalu membungkuk ke depan. Penembak jitu itu bersembunyi di atap seberang, kurang dari 50 meter dari toko mie. Sangat sulit untuk menutup jarak antara kedua sisi tanpa memperingatkan penembak jitu. Ledakan tadi hanya cukup untuk membuat Ang Li naik ke atap. Sekarang para penembak jitu dan pria bersenjata lainnya pasti sudah mulai dikerahkan kembali. Setelah bergerak beberapa meter, Ang Li berhenti lagi. Ia harus mencari sudut tembak yang bagus. 50 meter jauhnya, cukup untuk membunuh penembak jitu di seberang dengan pistol. Yang perlu dilakukan Ang Li hanyalah menembak tanpa memberitahu orang-orang bersenjata lainnya. Bom asap dan bom flash pada dirinya berguna. Bang! Ang Li melemparkan bom asap ke pintu toko mie dan berpura-pura akan segera keluar. Pada saat yang sama, dia menghitung waktu ledakan dan menarik pelatuk ketika bom asap tersebut meledak. Waktunya tepat, dan penembak jitu di seberang jatuh ke tanah dengan kepala menunduk. Papa.
Orang-orang bersenjata yang bersembunyi di kegelapan menembak secara intensif ke dalam asap, dan tembakan tersebut mengungkap semua posisi mengintai orang-orang ini. Ang Li diam-diam mencatat lokasi semua pria bersenjata dan melemparkan flash bom tepat saat asap hampir menghilang. Bang! Flash bom meledak menjadi cahaya terang. Siapapun yang melihat cahaya terang ini dalam kegelapan akan menjadi buta dalam waktu singkat. Memanfaatkan kesempatan ini, Ang Li melompat dari atap, bergegas menyeberang jalan secepat mungkin, lalu naik ke atap seberang untuk menggantikan penembak jitu. Senapan sniper ringan yang cocok untuk pertarungan jalanan perkotaan, dilengkapi dengan peredam. Yang bagus. Ang Li pertama-tama memastikan kematian penembak jitu tersebut, dan kemudian memeriksa perlengkapan penembak jitu. Peredam yang dipasang pada moncong senapan sniper sangat membantu Ang Li dan dapat mencegahnya terekspos dalam waktu lama. Memutar senjatanya, Lian mulai mencari sasaran tembaknya. Orang pertama yang dipilih oleh Ang Li sebagai targetnya adalah pria kurus. Pria yang berteriak itu jelas adalah seorang pemimpin. Untuk mundur selangkah, pria kurus itu bersembunyi di belakang, dan membunuhnya tidak akan diketahui oleh orang lain. Engah. Lian menarik pelatuknya, dan dengan sedikit suara, pria kurus yang hendak mengaum itu memiliki lubang di antara alisnya, dan dia terjatuh. Sempurna. Para prajurit telah pulih dari kebutaan akibat flash bomb, namun tidak menyadari bahwa Ang Li telah meninggalkan toko Mi untuk menggantikan penembak jitu mereka, dan berhasil menembak komandannya, masih mengincar toko Mi tersebut. Menurut rencana Ang Li, yang harus dia lakukan selanjutnya hanyalah menembak dan membunuh musuh satu persatu dari jauh ke dekat. Siapa yang tahu sesuatu yang tidak terduga akan terjadi saat ini? Wow! Sesosok tubuh bergegas keluar dari toko Mi. Orang-orang bersenjata yang bersembunyi di luar secara alami memilih untuk menembak, tetapi orang yang bergegas keluar tampaknya tidak terpengaruh. Kemudian, pria itu terbang dan melompat ke atap tempat Lian bersembunyi. Orang ini sengaja melakukannya. Lian mengutuk secara diam-diam. Bab 1478. Pak, dada. Peluru mengejar Falcon dan sampai ke Ang Li, memaksa Ang Li menunduk dan menghindar. Perhatian musuh juga mengikuti Falcon, dan Lian secara alami menemukannya segera setelah dia bergerak. Apakah ada orang lain di sini? MMP. Lian mengumpat secara diam-diam, sangat ingin menembak Falcon, tapi dia juga tahu bahwa itu tidak akan ada gunanya, itu hanya akan membuang-buang peluru dan waktu. Untungnya, dia telah melompat keluar dari pengepungan musuh, melompat dari atap, dan Ang Li mulai berlari dengan liar di gang. Ada alasan memilih kedai Mi. Pada siang hari, Lian telah mengamati jalan-jalan di sekitarnya dan merancang jalur evakuasi untuk dirinya sendiri. Elang bisa terbang, sehingga sangat mudah untuk melarikan diri dari kejaran musuh, namun jauh lebih sulit bagi Ang Li. Tidak lama kemudian, musuh menyerah pada Falcon dan mulai mengejar Lian dengan seluruh kekuatannya. Menghadapi kejaran puluhan musuh, cara terbaik adalah dengan terlebih dahulu membuat diri Anda menghilang dari pandangan musuh, lalu mencari kesempatan untuk menyergap. Rumah-rumah penduduk di kota-kota kecil pada dasarnya adalah rumah keluarga tunggal dengan tembok rendah dan beberapa tanaman hijau ditanam di pekarangannya. Lian berbalik dan melompat ke halaman, dengan tubuh di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya segera menghilang ke dalam kegelapan dan menghilang. Terdengar suara langkah kaki mengejar di luar. Lian menunggu sampai suara itu benar-benar hilang dan daerah sekitarnya menjadi tenang sebelum dia menjulurkan kepalanya dari balik bunga dan tanaman. Saat ini, ada sedikit suara di dalam rumah. Suara tembakan dan teriakan di luar sudah menyadarkan warga kota, namun masyarakat tidak berani keluar untuk menyelidiki karena takut mendapat masalah. Memanfaatkan waktu dia bersembunyi tadi, Lian sudah menormalkan pikirannya. Selama dia masih hidup, musuh tidak akan menyerah, dan semakin banyak musuh yang akan menyerbu kota ini. Yang terbaik adalah meninggalkan kota sebelum musuh berkumpul. Meninggalkan kota hanya untuk sementara memastikan keamanan. Apa yang Anda lakukan selanjutnya adalah penting. Raja Iblis akan datang ke dunia dan dunia berada dalam kekacauan. Satu-satunya yang bisa menghentikan Raja Iblis adalah Lian. Inilah yang dikatakan Nabi kepada Ang Li. Falcon baru saja dengan sengaja mengekspos Ang Li untuk membalas dendam, tapi dia tidak akan pernah melihat Ang Li mati, jadi Ang Li masih punya cadangan. Awalnya aku mengira selama aku menyerahkan zaman kegelapan, aku bisa sepenuhnya menyingkirkan masalah ini, tapi sekarang sepertinya jalan ini sama sekali tidak bisa dijalankan. Ada konflik di dalam persaudaraan. Ang Li mengembalikan zaman kegelapan, dan tidak ada jaminan bahwa seseorang masih akan mempermasalahkannya. Oleh karena itu, zaman kegelapan harus dihidupkan kembali dan dihancurkan. Hanya dengan cara inilah keseimbangan sementara dunia dapat dipertahankan. Kotanya tidak besar, tapi tidak bisa ditutup hanya oleh beberapa lusin orang. Ang Li meninggalkan kota bukanlah masalah, masalahnya adalah bagaimana mengembalikan zaman kegelapan. Melacak para penembak ini adalah ide yang bagus. Tidak peduli seberapa kuatnya Ikhwanul Muslimin, mereka tidak akan pernah membiarkan dirinya diketahui orang lain. Seseorang telah menelepon polisi. Anggota Ikhwanul hanya memblokir sementara berita tentang kota tersebut. Orang-orang bersenjata akan mengungsi sebelum fajar dan mengembalikan kota ke tampilan aslinya. Menurut akal sehat, Ang Li seharusnya pergi sebelum musuh memblokir kota, tetapi dia melakukan yang sebaliknya. Setelah melompat keluar dari halaman kecil, Ang Li kembali ke atap tempat penembak jitu bersembunyi. Semua musuh menutupi wajah mereka, yang merupakan hal baik bagi Ang Li.
Setelah mengenakan pakaian penembak jitu dan menutupi wajahnya, Ang Li tampak tidak berbeda dengan pria bersenjata. Tubuh penembak jitu disembunyikan oleh Ang Li agar tidak ada yang menemukannya untuk saat ini. Segalanya berjalan seperti yang diharapkan Ang Li. Pria bersenjata lainnya datang ke kota. Dia pertama-tama menutup kota dan kemudian melakukan pencarian karpet. Selama seluruh proses, Lian berbaur dengan kerumunan, dan tidak ada yang meragukan identitasnya. Plang! Lian menemukan bahwa Falcon belum pergi, tetapi bersembunyi di atap untuk memeriksanya. Orang ini, sudah waktunya aku membalas dendam. Ang Li diam-diam membuka peredam senapan snipernya, lalu mengangkat senjatanya dan menembak ke arah Falcon. Retakan. Suara tembakan terdengar, dan Lian berteriak dalam bahasa pulau. Itu dia. Pelurunya tidak mengenai Falcon, tetapi membuat Falcon ketakutan dan berdiri. Sekarang Falcon benar-benar terekspos, dan orang-orang bersenjata segera datang dari segala arah dan menembak ke arah Falcon. Falcon mengenali Ang Li dan awalnya ingin membalas dendam, tetapi pelurunya terlalu padat, sehingga dia tidak mungkin lewat dan hanya bisa menemukan kesempatan untuk terbang. Pencarian selesai sebelum fajar, dan orang-orang bersenjata membersihkan medan perang untuk mengembalikan kota ke keadaan semula sebelum masuk ke truk mereka dan pergi sebelum matahari terbit. Lian masih bercampur di antara kerumunan, dan belum ada yang mengetahui identitasnya. Musuh tidak pernah mengira Lian akan begitu berani, jadi dia hanya berbaur dengan mereka dan membawa mobil mereka kembali ke markas. Pangkalan tersebut adalah kamp militer yang berjarak kurang dari 20 km dari kota. Semua orang bersenjata ini menyamar sebagai tentara biasa. Mobil. Setelah turun dari truk, Lian melihat sebuah mobil sipil berwarna hitam diparkir di ruang terbuka. Tidak ada plat nomornya, tetapi terlihat bahwa itu adalah mobil yang sama yang muncul di luar toko mie. Para prajurit dibawa ke sebuah rumah dalam satu tim. Setelah masuk, Lian menemukan bahwa itu adalah pemandian di kamp. Sepertinya para prajurit melepas penyamarannya di sini. Tentu saja, Lian tidak akan mengikutinya untuk mandi, tetapi mengenakan pakaian yang ada di kamp saja tidak cukup, jadi dia mencuri seragam militer, memakainya, dan berjalan keluar dengan megah. Ada tentara yang bertugas di pintu masuk pemandian, dan ada tentara lain yang melakukan latihan pagi di kamp, tetapi tidak ada yang meragukan identitas Lian. Berani sekali, siapa sangka. Lian pertama kali mendatangi mobil sipil dan memeriksanya. Ketika dia melihat tidak ada orang di dalam mobil, dia berjalan ke gedung kantor di seberang mobil. Retakan. Prajurit yang bertugas di depan pintu memberi hormat pada Lian. Lian memikirkan tentang pangkat militer setingkat kapten di seragam militernya, dan membalas hormat militer dengan sopan, lalu langsung memasuki gedung. Sangat mudah untuk menemukan sasarannya, dan tak lama kemudian Lian melihat dua tentara bersenjata lengkap berdiri di depan sebuah kantor. Tentara juga wajib berjaga di sini, yang menunjukkan bahwa orang yang ada di dalam rumah sangatlah penting. Lian menarik perhatian para prajurit begitu dia mendekat. Mereka berdua memberi hormat pada Lian dan kemudian bertanya pada Lian apa yang terjadi. Ya, saya akan mengirimkan barang-barang itu secepatnya. Jangan khawatir, kali ini tidak ada yang salah, dan saya akan menemukan orang yang bisa membungkam Anda. Petik 2. Ada suara yang datang dari dalam rumah, dan Lian menebak bahwa era kegelapan ada di dalam. Saya punya informasi penting untuk dilaporkan kepada kepala. Lian berkata dengan wajah datar, dan ketika mereka berdua tidak bergerak, dia memarahi. Brengsek, jika pesawat militernya tertunda, bisakah kalian berdua membelinya? Penjaga itu tertegun sejenak, dan ketika dia ragu-ragu untuk membuka pintu, Lian mengambil tindakan dan menjatuhkan penjaga itu dengan dua suara, dong-dong. Bab 1479. Siapa? Ketika Lian membuka pintu dan masuk, terdengar teriakan marah di dalam ruangan. Seorang pria parubaya berambut pirang sedang duduk di belakang meja. Mengapa ada orang asing di pangkalan militer negara kepulauan? Tampaknya Daotong hanyalah boneka tali dan perlu diarahkan dalam segala hal. Laporkan, musuh telah menyelinap masuk, dan aku dikirim untuk melindungimu. Lian berpura-pura panik dan buru-buru berlari menuju orang asing itu sambil menutup kamar. Ketika orang asing itu mendengar bahwa seseorang telah menyelinap ke kamp militer, dia menjadi panik. Dia mengulurkan tangan dan mengambil USB flash drive di atas meja dan berdiri dan berteriak bahwa aku keluar dari sini secepatnya. Ya, Yang Mulia. Lian menjawab, dan dia sudah sampai di sisi orang asing itu. Dia melihat laptop yang dihidupkan di atas meja, dan tahu bahwa pihak lain sedang melakukan panggilan video sekarang. Apa yang kamu lihat? Ayo. Gringo itu mengomel dan mengulurkan tangan untuk menutup komputer. Tuan, izinkan saya membantu Anda. Li Qian berpura-pura membantunya mengambil komputer, tetapi tangannya yang terulur berubah di tengah jalan dan meraih tangan orang asing yang memegang USB flash drive. Dengan sekali klik, pergelangan tangan orang asing itu dipelintir oleh Ang Li, dan USB flash drive di tangannya juga diambil oleh Ang Li. Ah! Gringo itu menjerit dan sudah terdesak di atas meja. Dia berteriak kesakitan, siapa kamu? Sebelum berbicara, Ang Li menyerahkan pistol pada orang asing itu, lalu memukul kepala orang asing itu dengan gagang pistol dan mengutuk. Idiot! Aku sudah bilang padamu bahwa seseorang telah menyelinap masuk, dan kamu masih belum tahu milikku. Identitas. Apakah kamu orang itu? Seru orang asing itu. Sedikit lebih pintar sekarang.
Jika kamu tidak ingin mati, sebenarnya aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu memaksaku melakukannya, aku hanya bisa membantumu memenuhi keinginan matimu. Lian berkata dengan ekspresi malu. Apa yang ingin kamu lakukan? Orang asing itu bertanya dengan gemetar, sebagian karena rasa sakit di pergelangan tangannya, dan sebagian lagi karena rasa takut di hatinya. Buka video panggilan yang baru saja kamu lakukan. Lian memerintahkan. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu, teriak orang asing itu secara naluriah, tidak ingin atasannya melihatnya dalam keadaan berantakan. Lian sedikit marah dan dengan sengaja menyentuh bagian pergelangan tangan lawannya yang patah, lalu berkata, "Zaman kegelapan ada di tanganku. Apa menurutmu aku tidak bisa menghubungi orang-orangmu? Atau, setelah aku membunuhmu, aku akan melakukannya zaman kegelapan diumumkan? Tidak. Mungkin Anda harus hidup dan menyaksikan saya mengumumkan zaman kegelapan dengan mata kepala Anda sendiri, sehingga rakyat Anda akan lebih bahagia." Gringo itu tampak pucat. Tindakan Lian sungguh kejam. Untuk mengumumkan zaman kegelapan di depan para orang asing, tanggung jawab ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para orang asing. Dia akan ditangani oleh organisasi dan hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Melihat Ang Li memasukkan USB flash drive ke komputer, orang asing itu berteriak, "Tidak." USB flash drive tersebut adalah USB flash drive yang diberikan Lian sebelumnya, namun Lian ingin memastikan bahwa ruang internalnya masih ada. Abad kegelapan tetap dipertahankan secara utuh. Karena kamu tidak menginginkannya, kamu harusnya tahu apa yang harus dilakukan, kan? Lian bertanya. Dimengerti. Gringo menjawab, membuka koneksi video dengan atasannya dengan tangan kirinya dengan tidak terampil. Di layar muncul seorang pria gemuk dengan wajah gemuk, cerutu di mulutnya, segelas anggur kental di tangannya, dan cincin batu permata di jari-jarinya. "Martin, ada apa?" Pria gemuk di gambar itu bertanya, tanpa ragu mengapa seorang tentara muncul di belakang Martin. "Tuan Takai, sesuatu telah terjadi." Dahi Martin dipenuhi keringat. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di depannya. Zaman kegelapan telah disingkirkan. Pria gendut di foto itu terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, mengangkat gelas wine di tangannya dan berkata, "Martin, kamu orang yang lucu. Ayo, izinkan saya bersulang untuk Anda, dan saya akan merayakan kesuksesan Anda saat Anda kembali." Martin berkata dengan sedikit sedih, "Tuan Takai, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Benda itu sudah tidak ada lagi di tangan saya." Ekspresi Fatih Yingjing sedikit berubah, dan dia bertanya, "Martin, apa yang terjadi? Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa kamu sudah memiliki barang itu, mengapa barang itu diambil lagi?" Martin tidak menjawab, tapi menoleh untuk melihat Lian. Yingjing mengerti. Karena sudut pengambilan gambar, dia hanya melihat seorang tentara berseragam militer berdiri di belakang Martin dan tidak dapat melihat wajah orang lain. Lian membungkuk, membiarkan wajahnya muncul di layar, dan berkata sambil mencibir, "Tuan Takai, Anda benar-benar orang yang tidak jujur." "Itu kamu." Takai terlihat sangat tidak wajar dalam gambar. Lian terkekeh dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Takai, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda akan menjadi orang asing, tetapi Anda mengendalikan kekuatan terbesar di negara pulau, dan Anda bahkan dapat memobilisasi pasukan. Aku dibesarkan di sebuah pulau. Bukankah aneh jika negara kepulauan dinamai menurut nama pulau itu?" Ang Li mengangkat bahu dan berkata, "Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan ini. Mari kita bicara tentang abad kegelapan. Apa yang ingin kamu lakukan?" Yingjing tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Ang Li mengambil USB flash drive, menggoyangkannya di depan layar, dan bertanya, "Kamu menginginkannya, kan? Jangan buang waktu, ajukan saja penawaran. Atau apapun kondisi yang Anda miliki, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda." Petik 2. Setelah Yingjing selesai berbicara, dia meminum anggur di gelas dalam satu tarikan napas, dan kemudian menatap Lian dengan mata merah. Lian tersenyum dan berkata, "Tuan Yingjing, jika Anda menunjukkan ketulusan seperti itu sejak awal, maka saya pikir akan ada transaksi yang membahagiakan di antara kita. Sayang sekali Anda kehilangan kredibilitas Anda di hadapan saya sekarang, dan saya sama sekali tidak percaya dengan apa yang Anda katakan. Selain itu, saya punya alasan untuk curiga bahwa begitu Anda mencapai zaman kegelapan, Anda akan membunuh saya lagi dan membungkam saya." Petik 2. "Tidak, dengarkan aku, ini hanya salah paham. Ini semua salah Martin. Dialah yang berurusan denganmu tanpa memberitahuku, bukan aku." Yingjing berbicara dengan tergesa-gesa, ingin mengembalikan posisinya di hati Lian. Lian mengabaikan Takai dan meletakkan USB flash drive di atas meja di mana Takai bisa melihatnya, lalu mengambil pistolnya dan menghancurkannya dengan gagang pistol. Hah, hah. Dengan setiap pukulan, satu flash drive USB akan hancur berkeping-keping, dan setelah 3 pukulan, ketiga flash drive USB tersebut akan habis. "Oh tidak, kamu bajingan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Ya Tuhan, kamu merusaknya, aku akan membunuhmu. Aku bersumpah, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan membunuhmu. Harus." Dalam gambar tersebut, Takai sedang marah besar, terlihat sangat jelek, dan terus menggeram kata-kata ancaman di mulutnya. Ang Li melambai ke Eagle Well dengan ekspresi santai, lalu menutup panggilan video dan membersihkan komputer kalau-kalau Martin membuat cadangan di dalamnya. "Tuan Martin,
Anda telah bekerja sama dengan sangat baik. Saya akan memenuhi janji saya dan memberi Anda jalan keluar. Ang Li berkata sambil membuat Martin pingsan, lalu berjalan keluar dengan anggun membawa pecahan USB flash drive. Bab 1480. Martin, Martin. Takaoi berteriak dua kali ke arah komputer yang telah kehilangan layarnya, lalu dengan marah mengangkat komputer tersebut dan melemparkannya ke tanah. Pergilah ke neraka. Setelah melampiaskannya, Takaoi sedikit tenang. Dia mengangkat telepon dan memutar nomor telepon, lalu mulai mengaum. Idiot, kamu bahkan tidak tahu ada seseorang yang menyelinap ke markasmu. Orang itu bahkan melumpuhkan Martin dan menghancurkan barang-barangku. Ambil tindakan sekarang. Jika kamu membiarkan orang itu melarikan diri, kamu tidak akan pernah membiarkan aku melihatmu lagi. Retakan. Setelah menutup telepon, Takai berteriak keluar pintu, kemarilah, ambilkan aku mantel dan biarkan pesawat menungguku. Aku ingin keluar. Di dalam kamp militer. Lian membuka pintu dan menyeret kedua tentara yang tak sadarkan diri itu keluar, mengunci pintu agar tidak ketahuan sepagi ini, lalu berjalan keluar dengan megah seperti sebelumnya. Mobil. Saat keluar dari gedung perkantoran, Lian melihat mobil pribadinya masih terparkir di ruang terbuka. Dibandingkan dengan mobil militer yang perlu diinterogasi saat keluar, mobil pribadi ini lebih mudah untuk ditinggalkan. Ketika Lian meninggalkan kantor, dia sudah mengambil kunci mobil dari meja dan menekan tombol buka kunci dari jarak lebih dari 10 meter. Kicauan, kicauan. Lampu mobil menyala dua kali dan pintunya terbuka. Hebat, saya mendapatkan kunci yang tepat dan menghemat banyak waktu. Lian membuka pintu dan masuk ke dalam taksi untuk menyalakan mobil. Sebelum dia sempat membuka pedal gas, dia mendengar sirene datang dari luar mobil keluar, meniup peluit dan berteriak keras, kumpulkan, cepat berkumpul. Apakah mereka ditemukan begitu cepat? Senyuman muncul di sudut mulut Lian, dia tetap tenang menghadapi bahaya, menyalakan mobil dan melaju menuju gerbang kamp seperti biasa. Para prajurit berada dalam kebingungan dan tidak tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melakukan pertemuan darurat sesuai dengan pelatihan yang biasa mereka lakukan. Orang yang meniup peluit dan berteriak adalah komandan kamp yang baru saja ditegur oleh Takaoi. Ketika melihat mobil pribadi menuju ke gerbang kamp, komandan buru-buru berteriak, hentikan, cepat hentikan. Jaraknya agak jauh, dan sirenenya sangat keras. Penjaga yang bertugas tidak dapat mendengar apa yang diteriakkan komandan, tetapi secara naluriah mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lian. Lian perlahan menghentikan mobilnya, tapi tidak mematikan mesinnya, malah dia menurunkan kaca jendela dan berteriak ke penjaga di luar. Idiot, apa kamu tidak melihat ada misi darurat? Cepat buka pintunya. Penjaga itu tercengang oleh raungan Lian. Dia salah mengira bahwa komandan memerintahkan dia untuk membuka pintu, dan buru-buru mengambil remote control untuk membuka pintu. Ketika komandan di kejauhan melihat pintu kamp terbuka, dia sangat marah dan berteriak, idiot, cepat tutup pintunya, jangan biarkan dia pergi. Setelah jeda, dia berteriak kepada para perwira dan tentara yang berkumpul di sekelilingnya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini seperti kayu gelondongan? Apakah musuh kita akan melarikan diri tanpa melihat kita? Kejar, kejar cepat. Oh, ternyata ada musuh yang menyelinap ke dalam kamp dan hendak kabur. Baru pada saat itulah para perwira dan prajurit menyadari apa yang harus mereka lakukan, dan masing-masing mati-matian mengejar pintu. Semoga perjalananmu masih panjang. Lian memberi hormat kepada penjaga, menginjak pedal gas dan membiarkan mobilnya keluar. Penjaga itu belum sadar dan menyuruh Lian keluar dengan memberi hormat yang konyol. Hentikan dia dengan cepat. Orang itu adalah musuh, cepat hentikan dia. Baru setelah sejumlah besar perwira dan prajurit menyerbu dan berteriak keras, para prajurit yang bertugas menyadari betapa bodohnya tindakan mereka dan membiarkan musuh pergi dengan tangan mereka sendiri. Tembak, tembak cepat, teriak komandan dari belakang. Papa. Berbagai macam suara tembakan terdengar, namun sayangnya mobil yang dikendarai Lian sudah terlanjur melaju di tengah debu, dan pelurunya tidak dapat melukainya sama sekali. Berkendara, cepat mengemudi untuk mengejar. Dapat dikatakan bahwa seluruh kamp berada dalam kekacauan. Rencana darurat untuk pelatihan normal sama sekali tidak berguna saat ini. Saat mengemudi, Lian mengulurkan tangan untuk mengoperasikan sistem navigasi mobil, pertama-tama menemukan lokasi dirinya, dan kemudian memeriksa rute terdekat untuk memutuskan kemana dia ingin pergi selanjutnya. Jalan menuju kota ditutup. Hanya memikirkannya saja, Takaoi pasti akan mengirim orang untuk memblokir jalan. Ada perwira dan tentara dari kamp militer yang mengikutinya, dan dia harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Hutan pegunungan. Lian menentukan tujuannya, Dasan. Hutan pegunungan yang lebat dapat membantu Anda untuk sementara waktu menghilangkan jejak di belakang Anda, dan situasi di hutan pegunungan menjadi rumit, yang lebih bermanfaat bagi Anda saat Anda sendirian. Kalaupun dikonsumsi, bisa membunuh orang-orang itu. Nyatanya, memasuki pegunungan sungguh merupakan langkah yang tidak berdaya. Selain memasuki pegunungan dan hutan, semua jalan lainnya tidak dapat dilalui. Selain itu, Ang Li punya firasat bahwa selama dia bisa menyingkirkan musuh untuk sementara, dia bisa melihat nabi atau elang lagi. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku adalah penyelamat? Ang Li yakin nabi dan Falcon tidak akan melihatnya mati di sini. Semuanya berjalan lancar. Begitu Lian memarkir mobilnya di kaki gunung, dia sudah bisa melihat kendaraan off-road militer yang mengejar di belakangnya menderu ke arahnya.
Selama kita bertahan sampai gelap, kita akan aman. Lian bergumam di dalam hatinya, lalu bergegas ke hutan secepat mungkin dan bersembunyi di pegunungan. Mencicit. Ketika tentara menyusul di sini, Lian tidak terlihat lagi. Komandan keluar dari mobil dan berteriak, segera tutup semua pintu masuk dan keluar. Semua orang akan pergi ke gunung untuk mencari saya. Bahkan jika saya mencari setiap orang. Inci dari tanah di sini, temukan orang itu. Melarikan diri bukanlah ide yang baik. Lian hanya satu orang, dan bagaimanapun juga, kekuatan fisiknya terbatas, tetapi jumlah musuh terus meningkat, dan hasil akhirnya dapat dibayangkan. Oleh karena itu, langkah pertama Lian adalah membuat dirinya menghilang di hadapan musuh dan menghemat energinya semaksimal mungkin. Warna seragam militernya mirip dengan Sansen, tapi tidak cukup. Saat Lian berjalan, dia mencari tanaman, cabang, dan dedaunan yang cocok untuk dianyam agar dirinya lebih dekat dengan alam. Setelah melakukan ini, langkah kedua Lian adalah mencari makanan. Makanan bisa datang dari gunung dan hutan, atau bisa juga dari musuh. Mencari makanan di hutan pegunungan yang lebat adalah hal yang mudah, selama Anda berpengalaman, alam dapat memberi Anda makanan yang tiada habisnya. Namun, Ang Li fokus pada musuh. Selain makanan dan Coca-Cola yang lebih aman dari musuh, Ang Li juga membutuhkan beberapa senjata untuk memperlengkapi dirinya guna mempersiapkan langkah kedua dari rencana tersebut. Dibandingkan dengan Lian yang sendirian, ada banyak musuh, tetapi bagi gunung ini, musuh itu seperti kerikil yang dilemparkan ke sungai dan tidak terlihat. Kesalahan lain yang dilakukan komandan adalah membubarkan personelnya, sehingga menciptakan peluang bagi Ang Li. Jalannya sulit untuk dilalui, dan di banyak tempat hanya bisa dilalui oleh satu orang. Lian bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat musuh, menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkapnya. Bersambung.